そしてようやくわしの夢見た時代が来る。じゃが我らは関ヶ原にて敵と対峙いたす。Kemudian dilanjutkan dengan Yoshi dan pasukannya yang baru saja sampai di Edo. Di situ Yoshi pun terlihat sangat sedih karena sudah kehilangan anak kesayangannya, yaitu Nagakado. Bahkan saat John mengucapkan bela sungkawanya, Yoshi pun tak menjawabnya. Kemudian John pun ditemui Mariko yang memberikan bukunya John, dan di situ Mariko juga mengatakan kalau Mariko juga akan ditugaskan ke Osaka. Di Osaka sendiri, Ishido dan Ojiba sudah mendengar kematiannya Nagakado. Di situ Ishido pun berpendapat apabila Ishido dan Ojiba bersatu, maka mereka akan semakin kuat dan tak terkalahkan. Lagi pula Ishido dari dulu sudah memendam perasaan yang mendalam pada Ojiba. Ishido pun mengutarakan rasa cintanya pada Ojiba, dan Ishido ingin agar Ojiba menjadi istrinya Ishido. Kembali ke Edo, di mana kini para orang yang mengenal baik Nagakado sedang berkumpul untuk membahas kebaikannya Nagakado dan keberaniannya Nagakado. Tiba-tiba Omi pun berkata kalau pengorbanan Nagakado sia-sia karena Yoshi memilih akan melakukan seppuku di hadapannya Ishido. Mendengar ucapannya Omi, seketika ruang pun senyap. Di esok harinya tiba di mana Nagakado akan dimakamkan. Semua orang pun hadir, terkecuali Yoshi yang memilih melihat asap pembakarannya Nagakado dari kejauhan. Mariko sendiri kini sedang menemui menantunya Yoshi, yaitu adiknya Ojiba yang bernama Rin. Karena belum lama melahirkan bayi, di situ Mariko pun sangat senang saat melihat cucunya Yoshi. Sedang asik-asiknya menggendong bayi, tiba-tiba datanglah Buntaro yang mengabarkan kalau Mariko disuruh untuk menemui Yoshi nanti sore. John sendiri kini sedang beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ia pun sudah bisa sedikit-sedikit berbahasa Jepang. Lalu tak lama kemudian datanglah Martin. John pun heran mengapa Martin sampai ke Edo. Martin pun tak menghiraukan John. Lalu Martin pun menemui Yoshi. Martin mengabarkan kalau Regen sudah ditundukkan Ishido. Mengenai perjanjian Yoshi dan Martin di kapal hitam, Martin sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun Kiyama dan Ohno tidak mau berteman atau bersekongkol dengan Yoshi. Mereka berdua akan tetap sejalan dengan Ishido. Kemudian Martin pun mengatakan kalau kedatangannya ke Edo bukan karena diutus oleh gereja, melainkan Martin datang karena kemauannya sendiri. Martin juga menyarankan agar Yoshi beraliansi dengan Ojiba. Dengan begitu, maka pasukannya Taiko tidak akan mendukung para Regen. Dan jika begitu, kemungkinan Ishido dan Regen lain tidak akan begitu terlalu kuat. Yoshi pun berterima kasih atas sarannya Martin itu dan akan mempertimbangkannya nanti. Sebagai tanda terima kasih karena Martin sudah menepati janjinya, Yoshi pun mengizinkan pembangunan gereja di Edo. Yoshi juga mengutus Mariko untuk membawa pesan ke Osaka. Buntaro sendiri kini yang mengetahui kalau Mariko akan melakukan misi berbahaya. Ia pun mengajak minum teh Mariko sembari ngobrol. Setelah lama ngobrol, di situ Buntaro pun mengajak mati bareng nanti malam dengan melakukan seppuku secara romantis. Seketika Mariko pun berkata kalau Mariko lebih suka hidup 1000 tahun meskipun itu sangat menderita daripada mati bersama dengan Buntaro. Buntaro yang mendengar hal itu, seketika ia pun seperti terkena pedang yang sangat memakjelebkan hatinya Buntaro. 1000年生かされたお前様には手も届かぬ。
Di malam harinya, John pun tak sengaja melihat temannya yang bernama Salamon. Salamon pun seperti tidak senang saat melihat John. Ia berkata kalau dirinya dan 5 temannya John yang masih hidup sekarang sangat menderita dan terjebak di Edo. Itu semua karena ulahnya John yang membawa mereka ke Jepang. Setelah mengucapkan hal itu, Salamon pun langsung bergelut dengan John. Di esok harinya, John yang sudah tahu kalau para teman-temannya sudah tak memihak John lagi, sekaligus Yoshi yang akan menyerah di hadapannya Ishido, ia pun menemui Yabushige dan berjanji kalau dia akan setia pada Yabushige. Semenjak John melihat Yabushige di tebing pada waktu itu, John jadi sangat respect dengan Yabushige. John pun berkali-kali meminta agar Yabushige mau melindunginya dan John berjanji kalau dia akan menjadi bawahan yang setia. Yabushige yang masih setia dengan Yoshi dan tak tahu rencana apa yang akan Yoshi jalankan, ia pun tidak menerima John sebagai bawahannya. Would you like me to translate that? Di lain sisi, Mbok Jin, Kiku, Omi, dan para pelacur lain pun sedang mereview tanah yang diberikan oleh Yoshi. Nantinya di tanah itu mereka akan membangun tempat prostitusi berkelas tinggi. Tak lama kemudian datanglah Martin yang tepat di sebelah mereka. Martin pun juga mereview tanah yang diberikan oleh Yoshi. Martin pun kaget karena ternyata nantinya gereja akan bersebelahan dengan tempat prostitusi. Selanjutnya Yoshi pun mengadakan pertemuan. Yoshi pun berkata kalau dia akan menyerah pada Ishido. Nantinya Yabushige akan ke Osaka untuk menyerahkan senjatanya Yoshi. Yoshi pun menyuruh semua bawahannya untuk menulis nama mereka untuk dikirimkan pada Ishido. Tiba-tiba beberapa bawahannya Yoshi pun tak terima karena Yoshi menyerah. Mereka mengusulkan agar Yoshi tetap melawan Ishido. Seketika Yoshi yang tahu kalau Ishido sudah semakin kuat, ia pun marah-marah pada mereka semua. Hiromatsu pun mengusulkan agar Yoshi tak menyerah dan tetap berdiri tegak. Jika Yoshi menyerah pada Ishido, maka Hiromatsu akan melakukan seppuku sekarang juga. Yoshi pun kini sudah memutuskan, dan jika Hiromatsu ingin mengakhiri hidupnya, Yoshi menyarankan agar Hiromatsu mengakhiri hidupnya nanti di Osaka bersama Yoshi. Hiromatsu pun terus berkata kalau Yoshi menyerah, maka para bawahannya Yoshi juga akan mati secara sia-sia. Lalu dalam kebingungannya Yoshi, Hiromatsu pun menyuruh agar anaknya sendiri yaitu Buntaro untuk memenggal kepalanya Hiromatsu. Yoshi yang mendengar itu sekaligus Yoshi belum bisa mengubah keputusannya, ia pun tak bisa menghentikan Hiromatsu yang akan melakukan seppuku. Di malam harinya Yoshi pun sangat gundah gelisah dan seperti kehilangan kecerdasannya. Sudah kehilangan Nagakado, sekarang Yoshi kehilangan jenderalnya yaitu Hiromatsu. Dalam menanggung tanggung jawab Jepang yang sangat besar, Yoshi pun kali ini benar-benar diuji dari segi pemikiran dan kesabaran. Lalu di situ Yoshi pun berkata pada Mariko bahwa Ishido harus mendengar dan melihat kalau Yoshi sudah benar-benar menyerah. Di situ Mariko juga berkata kalau dia sudah siap menjalankan tugasnya ke Osaka. Di lain sisi, Yabushige pun sudah membawa meriam dan senjata lainnya untuk diserahkan ke Ishido. Dalam penyerahan itu, John juga ikut serta akan ikut ke Osaka. Tiba-tiba datanglah Mariko yang membawa surat perintah dari Yoshi yang berisi tentang keikutsertaannya Mariko ke Osaka. Lalu di esok paginya, Yoshi pun bangun dan langsung ke tempatnya Nagakado dimakamkan. Yoshi pun berjanji kalau kematiannya Nagakado dan Hiromatsu tidak akan sia-sia.
Kemudian kita pun dibawa flashback ke 14 tahun yang lalu, di mana saat itu Mariko kabur ke wilayah Sonai. Meskipun sudah Mariko kabur, namun laki-laki Mariko tertangkap dan akan dikembalikan lagi ke Buntaro. Sebelum dikembalikan, disitulah untuk pertama kalinya Mariko bertemu dengan Martin dan merasakan sentuhan agama Katolik. Semenjak saat itu juga, Mariko tidak pernah kabur dan tidak pernah berputus asa dengan takdirnya sendiri. Singkat cerita, kini Mariko, John, dan Yabushige pun sudah sampai di Osaka. Mariko pun berkata kalau ia ditugaskan bukan untuk John. Lalu Mariko pun menemui kedua istrinya Yoshi, yaitu Kiri dan Shizu yang baru saja melahirkan. Kiri pun menanyakan apa yang akan Yoshi lakukan. Mariko pun memberikan secari kertas dari Yoshi. Kiri yang tahu kalau itu rahasia, ia pun akan membacanya nanti. Yabushige dan John sendiri kini sedang bersiap-siap karena mereka akan menemui Ishido duluan. Berangkatlah mereka ke tempat rapat. Setelah sampai, di situ Yabushige pun menjilat pada Ishido. Ia juga berkata kalau John sudah setia pada Yabushige. Maka dari itu Yabushige ingin menghadiahkannya pada Ishido karena John akan berguna untuk Ishido nantinya. Ishido pun tak minat pada John, lagi pula anaknya Taiko juga tidak tertarik dengan seorang barbarian. Mendengar ucapannya Ishido, John dan Yabushige pun mundur. Kemudian datanglah Mariko. Di situ Ojiba pun menyambut hangat teman semasa remajanya dulu. Ojiba masih ingat kalau dulu ia sering lomba puisi dengan Mariko. Oleh karena itu, untuk menghormati istrinya Taiko yang baru saja meninggal, yaitu Daioin, Ojiba pun meminta secuil puisi dari Mariko. Mariko pun belum memikirkan puisi. Mariko pun langsung mengutarakan niat dan tujuannya, yaitu ia diutus oleh Yoshi untuk membawa Kiri dan Shizu ke Edo besok pagi. Ishido pun tak setuju karena itu berasa kayak menghina para regen. Mariko pun tetap akan pergi dari Osaka, terkecuali jika para regen mengurung Mariko. Ishido pun meminta pendapatnya Kiyama. Kiyama pun setuju dengan Ishido. Mariko yang mendengar itu, ia pun dengan berani berbicara lantang di hadapan para regen dan yang pada intinya, Mariko bukan gadis desa yang seenaknya diinjak-injak dan dikurung oleh para regen. Mariko akan kembali lagi ke Edo besok karena Mariko setia pada tuannya. Mariko merasa kalau Ishido tidak punya tata krama saat berbicara pada Mariko, yang dimana Mariko dulunya adalah seorang putri dari penguasa sekaligus keturunan samurai selama ribuan tahun. Mendengar ucapan tersebut, Ishido pun hanya tersenyum dan meminta agar Mariko menunggu keputusan regen jika ingin pergi dari Osaka. Setelah pertemuan yang sangat panas barusan, Yabushige pun bingung dengan apa yang sudah Mariko katakan. Yabushige yakin kalau Yoshi pasti akan merencanakan sesuatu. Maka dari itu, Yabushige meminta Mariko untuk menjabarkannya pada Yabushige supaya Yabushige bisa mewujudkan rencananya Yoshi. Mariko pun tak mau mengatakannya begitu saja karena itu sudah menjadi bagian dari rencananya Yoshi. Di esok paginya Mariko pun nekat akan pergi dari Osaka tanpa persetujuan dari para regen. Anaknya Mariko pun tak setuju dengan kepergiannya Mariko dari Osaka. Bahkan anaknya tak akan menganggap Mariko sebagai ibunya lagi jika Mariko melangkahkan kakinya dari Osaka. You will marry as a... And for what? What have I... Demi tugas dari Yoshi, kini Mariko pun tetap akan pergi bersama Kiri dan Shizu. Dalam perjalanan, anak buahnya Ishido pun menghadang Mariko yang tidak mempunyai surat izin. Mariko pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya mereka.
Setelah semua pengawalnya Kiri dan Shizu mati, Mariko pun meminta Ohno dan Kiyama untuk menyuruh prajuritnya mundur. Kiyama dan Ohno pun tidak bisa karena itu adalah prajuritnya Ishido. Mendengar ucapan tersebut, Mariko pun menyadarkan Kiyama dan Ohno bahwa mereka semua memang sedang ditahan oleh Ishido di istana. Meskipun pangkat mereka sama dengan Ishido, namun Kiyama dan Ohno tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menjadi bonekanya Ishido. Lalu Mariko pun maju melawan prajuritnya Ishido seorang diri. Kemudian setelah cukup lelah dan sadar bahwa Mariko tidak bisa melewati mereka semua, Mariko pun merasa sudah dihina karena sudah dihalangi oleh mereka. Dan Mariko juga merasa gagal menjalankan titah dari tuannya. Maka dari itu Mariko akan melakukan seppuku nanti saat matahari sudah terbenam. Mariko juga meminta Kiyama yang seorang Katolik untuk mengadakan rapat seadil-adilnya. Karena Mariko tahu kalau dalam Katolik bundir adalah suatu hal yang dilarang. Kiyama dan Ohno pun langsung mengadakan rapat dengan para regen. Kiyama meminta agar Ishido membiarkan Mariko kembali ke Edo. Ishido pun tak menurutinya karena ia tahu kalau Mariko pasti tidak akan berani melakukan bundir. Ochiba pun menyangkal pemikirannya Ishido itu dan ia tahu betul sifatnya Mariko. Mariko pasti akan melakukan bundir karena ia sudah lelah dengan takdirnya selama ini. Ochiba tidak mempunyai saran untuk Ishido. Karena jika membiarkan Mariko kembali ke Edo, maka keluarga dari para regen juga pasti akan meminta keluar dari istana. Jika membiarkan Mariko mati, pasti akan ada pemberontakan dari setiap keluarga bangsawan di Osaka. Tentunya kali ini Ishido harus lebih bijak dalam menentukan keputusannya kali ini. Kemudian Ochiba pun memanggil Mariko dan John. Meskipun Ochiba berkata kalau dia akan ngobrol dengan John, namun di situ John hanya menjadi patung saja dan menyimak pembicaraan mereka berdua. Ochiba meminta agar Mariko menerjemahkan ucapannya kepada John. Ochiba pun berkata kalau dulu ia sangat dekat dengan Mariko. Bahkan Ochiba sudah menganggap Mariko sebagai adiknya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, Ochiba seperti sudah tak mengenali Mariko. Ochiba ingin agar Mariko berhenti bermain-main dalam permainannya Yoshi. Mariko yang tahu kalau Ochiba hanya ingin berbicara padanya, ia pun tak menerjemahkannya pada John. Dan Mariko juga berkata kalau semua permainan yang Yoshi selama ini mainkan hanya bisa dihentikan oleh Ochiba. Yoshi tidak pernah ingin perang. Yang Yoshi inginkan hanyalah kedamaian dan persatuan Jepang. Di lain sisi, Yabushige mendapatkan pesan dari Ishido. Ishido menerima tawarannya Yabushige. Kini Yabushige pun tidak akan dihukum mati dan akan melayani Ishido secara diam-diam. Kemudian kini tiba di mana Mariko akan melakukan seppuku. Seperti orang Jepang pada umumnya, Mariko pun sudah membuat puisi sebagai peninggalannya. Lalu Mariko meminta Kiyama untuk memenggal kepalanya Mariko. Kiyama pun tak mau menanggung beban itu. Lalu John pun maju dan bersedia menjadi pemenggalnya Mariko. Saat pisau hampir menusuk perut, tiba-tiba datanglah Ishido yang memberikan izin untuk Mariko. Seketika Mariko pun tak jadi bundir. Lalu keluarga dari regen lain juga ingin pergi. Ishido pun membuat keadaan seolah-olah mereka tidak ditahan di istana. Dan Ishido juga mengatakan bagi siapa saja yang mau pergi dari istana, tinggal membuat izinnya kepada Ishido. Di malam harinya, Yabushige pun mulai membunuh prajurit yang menjaga tempatnya John dan Mariko. Entah apa yang Yabushige rencanakan, namun yang pasti ia mengizinkan para shinobi untuk menyerang mereka semua.
Kini hanya beberapa orang saja yang masih hidup. Yabushike pun menyarankan untuk ke pintu gerbang. Mariko yang tahu kalau ini adalah ulahnya Ishido, ia pun tak setuju dan ia akan ke dojo untuk bersembunyi. Setelah sampai di dalam tempat persembunyian mereka, rupanya para shinobi membawa bom dan sudah memasangnya di pintu. John pun berusaha mengangkat barang untuk mengurangi efek ledakan. Sedangkan Mariko yang tahu kalau mereka hanya mengincar Mariko, ia pun memilih bundir dengan cara berdiri di dekat pintu. Setelah terkena ledakan yang cukup dahsyat, kini kita pun harus berbelasungkawa karena Mariko sudah meninggal dunia. Mariko-sama. Di esok harinya, para regen pun berkumpul dan membahas perang sekaligus kejadian semalam. Para regen pun tidak tahu siapa dalang di balik penyerangan semalam. Ishido pun justru menuduh kalau itu ulahnya Yoshi sendiri yang sangat licik dan bisa mengorbankan siapapun untuk mencapai ambisinya. Lalu kini karena perang sudah tak bisa dihindari, para regen pun sepakat akan berperang dengan Yoshi. Dengan dukungan Ojiba dan penerus, maka mereka pasti bisa mengalahkan Yoshi dengan mudah. Kemudian Ishido pun menemui Yabushike dan berterima kasih karena semalam Yabushike sudah membantu melancarkan aksinya. Ishido pun berjanji kalau nanti saat Yoshi sudah mati, maka Yabushike akan menjadi salah satu regen. Yabushike yang mendengar hal itu, ia pun justru tak begitu senang dan seperti sudah kena mental. Yabushike seperti menyesal karena Mariko sudah terbunuh, padahal yang ia tahu Mariko hanya akan ditangkap. Ishido pun tak menghiraukan hal tersebut. Ishido meminta agar Yabushike kembali ke Izu dan mengumpulkan pasukannya untuk melawan Yoshi. John sendiri kini baru siuman setelah lama pingsan. Ia pun akan dikembalikan ke Yoshi dengan diantarkan oleh pasukannya Kiyama sampai pelabuhan. John pun sudah menduga apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tiba-tiba datanglah Martin yang ikut mengantarkan John. Dalam perjalanan Martin pun berkata kalau regen sudah digerakkan oleh Ishido, serta Ishido mendapat dukungan dari sang penerus dan Ojiba. Tentunya Yoshi akan kalah dalam perang. John pun hanya tertawa mendengar ucapan tersebut. Lalu John pun sudah menduga kalau dirinya akan dieksekusi di hutan itu dan tidak akan sampai di pelabuhan. Martin pun menyangkalnya dan tetap mengantarkan John sampai di pelabuhan. Before her death, she came to me and received. Sesampainya di pelabuhan, Martin pun mengucapkan salam perpisahan, sekaligus berkata kalau pada waktu itu Mariko ke gereja dan meminta agar John dibiarkan hidup. Oleh sebab itulah kini Martin sendiri yang mengantarkan John sampai di pelabuhan, supaya John tidak dibunuh oleh pasukannya Kiyama. Setelah perjalanan panjang, John pun bergabung dengan kapalnya Yabushike yang juga akan ke Ajiro. Yabushike pun seperti kehilangan kewarasan dan meminta agar John membawa Yabushike ke Inggris menggunakan kapalnya John. Lalu waktu tak terasa mereka sudah sampai di pantai Ajiro. John pun kaget karena melihat kapalnya yang sudah rusak dan tenggelam. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu tak lama kemudian setelah sampai di Ajiro, Yabushike pun ditangkap oleh Omi atas perintah dari Yoshi. John sendiri ditemui Muraji yang mengatakan kalau kemungkinan kapalnya John dirusak oleh orang-orang Katolik yang menyelinap kemarin malam. Kemudian kini mereka pun akan menemui Yoshi. Dalam perjalanan terlihatlah betapa ketatnya prajuritnya Yoshi karena mereka sedang mencari mata-mata di Ajiro. Siapapun yang melawan maka akan dipenggal. Lalu tak lama kemudian sampailah Yabushike dan John di hadapannya Yoshi. Yoshi pun sudah mendapatkan kabar kalau pada waktu Yoshi diserang di Osaka, Yabushike terlihat membiarkan penyusup itu untuk masuk ke dalam kamarnya Yoshi. Juga setelah Mariko terbunuh,
Yabushike seperti banyak penyesalan. Yoshi pun memastikan apakah Yabushike bersekongkol dengan Ishido ataukah tidak. Yabushike pun mengakui kalau dirinya bersekongkol dengan Ishido. Meskipun begitu, namun ia sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Yoshi pun tak memberikan ampun lagi pada Yabushike. Yoshi menyita semua tanah Izu dan menyuruh Yabushike untuk melakukan harakiri besok sore. Dengan berat hati Yabushike pun menyetujuinya dan menunjuk Jon sebagai eksekutornya. Yoshi pun tak setuju, lalu Yabushike pun menyuruh Yoshi yang menjadi eksekutor. Yoshi pun sangat antusias dan menyetujui persyaratan dari Yabushike. 承知した。 Kemudian Yoshi pun sangat senang karena meskipun sudah kehilangan naga Kado, tapi kini sudah lahir anaknya yang akan menjadi pelipur lara. Tiba-tiba Kiri pun mendekat dan memberikan surat dari Ochiba yang diberikan secara diam-diam. Entah apa isi dari surat itu, yang pasti Yoshi jadi sangat senang setelah membaca surat dari Ochiba. なんと見事な焚き火を。 Di malam harinya, Jon yang sudah sedikit-sedikit mengerti bahasa Jepang, ia pun ngobrol dengan Fuji. Fuji pun berkata kalau tugasnya sudah selesai untuk menjadi istrinya Jon. Dan pada besok pagi, Fuji akan menjadi seorang biarawati dengan persetujuan dari Yoshi Toranaga. Jon pun menghormati keputusannya Fuji, dan Jon juga menyuruh Fuji untuk mengirim pesan ke Yoshi yang berisi kalau Jon akan bertemu dengan Yoshi. Tak lama kemudian Yoshi pun menerima ajakan pertemuan dengan Jon. Jon pun dijemput oleh Omi. Lalu berangkatlah mereka ke lokasinya Yoshi berada. Setelah sampai, Mureji pun siap membantu Jon sebagai penerjemah. Yoshi pun berkata kalau prajuritnya Yoshi tak akan beristirahat sebelum orang yang menghancurkan kapalnya Jon tertangkap. Mureji pun akan menerjemahkan. Sebelum itu Mureji pun mengenalkan dirinya yang sebenarnya, yang dimana ia sendiri bukanlah Mureji, melainkan dia adalah Tonomoto Akinao, seorang samurai yang mengabdikan dirinya untuk Yoshi serta sudah berpuluh-puluh tahun ia menjadi mata-matanya Yoshi. Jon pun cukup kaget, lalu Jon pun berkata kalau Yoshi tidak perlu mencari pelakunya lagi, serta Yoshi tidak perlu menyiksa dan membunuh warga Achiro lagi, karena yang menghancurkan kapalnya Jon adalah Mariko. Dulu Mariko pernah berkata kalau ia benci Protestan berperang dengan Katolik, serta saat di Osaka, Mariko mengganti nyawanya Jon dengan menghancurkan kapalnya Jon. Oleh sebab itulah Mariko menghancurkan kapalnya Jon. Yoshi yang mendengar itu, ia pun akan terus mencari orang yang setia pada Yoshi, namun masih tinggal di wilayahnya Yoshi. Jon yang sudah pasrah, ia pun jujur, di mana yang sebenarnya Jon datang ke Jepang untuk memanfaatkan Yoshi. Namun kini justru Jon yang seperti kehilangan arahnya. Jon pun akan bundit dan mengutuk perbuatannya Yoshi terhadap warga Achiro. Dengan segera Yoshi pun menghentikan Jon. Kemudian Yoshi pun menunggu Yabushike. Yabushike pun datang bersama Omi. Seperti orang Jepang pada umumnya yang akan mati, di situ Yabushike pun memberikan puisinya pada Omi. Serta Yabushike berpesan agar jasadnya Yabushike tidak dibakar ataupun dikuburkan. Biarkan jasadnya Yabushike dimakan oleh binatang buas yang kelaparan. Kemudian Yabushike pun menemui Yoshi. Ia berharap kalau Yabushike dibiarkan hidup supaya Yabushike bisa melihat siapa orang yang merusak kapalnya Jon. Yoshi pun berkata kalau Yoshi sudah tahu siapa pelakunya. Mariko pernah bernegosiasi dengan gereja dan Yoshi menyetujuinya. Yabushike yang mendengar hal itu dari Yoshi, ia pun yakin kalau Yoshi lah yang menghancurkan kapalnya Jon. Yoshi pun mengakuinya dan memang itu ia lakukan supaya Jon tetap hidup. Yoshi juga berkata kalau selama Reigen bersatu, maka Yoshi tidak akan ke Osaka untuk perang karena itu sama saja dengan cari mati. Oleh sebab itulah ia mengirim Mariko untuk mencerai beraikan Reigen dan Ochiba. 1 bulan lagi akan perang Sekigahara. Pasukan
pasukan dari kelima regen akan bersatu. Jika pasukan penerus ikut perang bersama mereka, pastilah Yoshi akan kalah. Namun jika pasukan penerus tidak ikut berperang, maka disitulah kesempatan Yoshi untuk mengalahkan para regen. Ochiba juga sudah mengirim pesan kepada Yoshi kalau dia akan berhenti beraliansi dengan Ishido di perang yang akan datang. Dengan begitu, Ishido tidak akan mendapatkan dukungan dari pasukan penerus. Mendengar ucapan tersebut, Yabushike pun menyadari kalau Yoshi memang benar-benar cerdas dan rencananya tidak terduga. Namun Yabushike juga berpendapat kalau Yoshi egois karena sudah mengorbankan orangnya sendiri demi mencapai tujuan yang Yoshi inginkan. Kemudian tanpa berbasa-basi lagi, Yabushike pun melakukan harakiri. Di lain sisi, Jon pun mengajak Fuji untuk menaburkan abunya Tadayoshi dan anaknya. Meskipun cukup berat karena Fuji mengingat masa lalunya, namun ia pun menaburkan abunya. Lalu di situ Jon juga membuang salib yang diberikan oleh Mariko. Setelahnya kini Jon pun sudah diberi titah oleh Yoshi untuk memperbaiki kapalnya dan disuruh membuat kapal lagi. Jon pun bekerja sama dengan banyak orang untuk menarik kapalnya, termasuk Buntaro yang sudah ikhlas kehilangan Mariko pun turut ikut serta dalam membantu Jon. Kemudian waktu tak terasa, seri Shogun 2024 ini sudah sampai di episode 10. Shogun Season 1 ini diakhiri dengan Yoshi dan Jon yang saling memandang. Oke, bagi kalian yang sudah menonton alur cerita film Shogun 2024 di channel ini, gimana tanggapannya? Apakah worth it ataukah tidak? Kami kira akan ada perang di episode 10 ini, namun ternyata tidak. Bukan kecewa sih, hanya saja kami sudah menunggu perangnya. Apakah nanti akan ada season 2? Entahlah. Sejauh ini belum ada bocoran apakah series ini akan lanjut ke season 2 ataukah tidak. Yang pasti jika nanti ada season 2-nya, pastilah akan sangat menarik karena nantinya di situ akan ada perang Sekigahara. そしてようやきのち我らは関ヶ